Rugi setiap hari 150 miliar. Rakyat itu yang punya token bayar cash kok, belinya cash, ya kan? Bahkan diteror kan sama tokennya itu sendiri. Bunyi kan bibip 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 bibip, bunyi kan? Diteror kan? Bibip bibip malam-malam, ya kan? Diteror sama token sendiri yang tokennya bentar lagi habis, ya kan? Bayar kan? Cash kan? Cash. Tapi kenapa rugi, saudara? Katanya yang carrier gak mati, katanya besok merdeka, katanya upacara, katanya besok harus berdiri jam 10:17, berdiri selama 3 menit. Malu rasanya berdiri. Hanya sekedar ngomong merdeka nih, merdeka. Malu rasanya. Malu. Kalau situasi yang sekarang ini subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara. Sabtu 16 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Woi, nggak mau berubah, nggak mau ngurus rakyat, tapi malah ngurus swasta. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini PLN apalagi? Masa rugi setiap hari 150 miliar? Rakyat itu yang punya token bayar cash kok, belinya cash, ya kan? Bahkan diteror kan sama tokennya itu sendiri. Bunyi kan bibip 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 bibip, bunyi kan? Diteror kan? Bibip bibip malam-malam, ya kan? Diteror sama token sendiri yang tokennya bentar lagi habis, ya kan? Bayar kan? Cash kan? Cash. Tapi kenapa rugi, saudara? Katanya yang carrier gak mati, katanya besok merdeka, katanya upacara, katanya besok harus berdiri jam 10:17, berdiri selama 3 menit. Malu rasanya berdiri. Hanya sekedar ngomong merdeka nih, merdeka. Malu rasanya. Malu. Kalau situasi yang sekarang ini keadaannya bertolak belakang dengan kemerdekaan itu sendiri, ya kan? Daya beli nurun. Coba saudara-saudara yang punya toko, punya jualan, yang punya jongkok, punya apa, ruko, bisnis sektor real, coba lihat deh, perhatiin dah. Kayak gitu dibilang merdeka. Aduh. Badai PHK di mana-mana. Mungkin dari saudara-saudara ada saudaranya yang kena PHK tanpa sebab. Kayak gitu merdeka. Aduh. Belum lagi kesepakatan Amerika Trump dengan Indonesia, tarif 0%, barang Amerika bisa ke sini tarifnya 0%. Kayak gitu merdeka. Aduh. Ini PLN, baru lagi PLN rugi 150 miliar per hari. Kayak gini merdeka. Otak pakai otak. Jelas kan? Merdekanya mana? Merdeka tapi bohong gitu. Apakah begitu? Aduh. PLN yang selalu digadang-gadang, dikoar-koar, yang ekspektasinya terlalu berlebihan oleh rakyat, raksasa energi yang tidak tergoyahkan, bahkan gak punya saingan, ya kan? Mau beli listrik di mana? PLN. Gak mungkin kan orang beli listrik itu di toko daging, ya kan? Gak mungkin. Di PLN. Daging mana bisa menghasilkan listrik? Kan begitu kan? Mau beli listrik di mana? Di toko jam misalnya. Mana bisa? Tukang jam itu menghasilkan listrik, nggak bisa. Mau beli ini mau beli listrik di Pokemon, ya kan, di Pikachu, ya kan, Pikachu bisa menghasilkan listrik, ya Pikachunya nggak ada. Ini PLN usaha tanpa saingan, tapi rugi. Aduh, otak mana otak? Kalau Pertamina mending lah, rugi. Ada saingannya Shell, ya kan. Saingan yang lain-lain itu banyak lah, SPBU asing gitu kan. Nah PLN digadang-gadang raksasa energi yang tidak goyahkan, akhirnya rugi juga. Monopoli kapitalisasi listrik nasional di genggamannya. Jutaan pelanggan setia dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Statusnya sebagai BUMN itu yang vital seolah-olah kebal dari berbagai guncangan. Harusnya. Banyak dikonsumsi oleh rumah, pabrik, rumah sakit, kantor, sekolah, mal, hingga ruko, hingga bergantung aliran listrik yang dikirimkan setiap detik. Rasanya mustahil membayangkan raksasa energi ini rugi setiap hari 150 miliar lebih. Sangat mustahil. Tapi kini lembar laporan keuangan PLN yang terbaru justru menyodorkan cerita sebaliknya. Cerita yang membuat dahi berkerut. Cerita yang membuat semua orang kaget. Apalagi hari ini pas momentum 16 Agustus dan besok 17 Agustus. Tentulah cemas. Dari Center for Budget Analysis CBA merilis, angka-angka yang membuat banyak orang terpaku adalah per 2024 itu utang PLN tembus 711 triliun, naik dari 655 triliun di tahun 2023. Dalam setahun aja utangnya bengkak 56 triliun. Kalau dibagi rata-rata kenaikannya sekitar 4,7 triliun per tahun, per bulan. 4,7 triliun per bulan. Atau kira-kira kalau di breakdown itu 156,7 miliar per hari. Ya, itu utangnya. Utangnya, belum bunga utangnya. Utang PLN bertambah setara harga ratusan rumah mewah tanpa jeda.
Ironisnya, ketika utang terus naik, laba malah nurun. Nah, harusnya kan utang naik, laba naik, karena kan gak ada saingan. Tapi ini laba malah nurun. Dari 22 triliun di tahun 2023, keuntungannya kini tinggal 17,7 triliun di tahun 2024. Susut. Ada selisih di situ 4,3 triliun. Selisih keuntungannya. Nah, sulit diterima secara otak. Nggak ngotak, ya kan, nggak pakai akal sehat atau gimana. Ya, PLN punya hak monopoli kan jelas. Tapi efisiensi dan tata kelolanya justru menurun. Dan labanya menurun. Terus pertanyaannya, tarif listrik murah mungkinkah? Boro-boro. Kalau pakai sistem yang sekarang, ya, jangankan ngurusin rakyat, PLN ngurusin dirinya sendiri aja nggak becus, ya kan? Rugi tiap hari, labanya nurun, itu nggak becus, ya kan? Apalagi ngurusin rakyat. Ini kalau bicara tarif listrik murah, bagaimana pidato dari presiden yang berapi-api itu, listrik murah, mungkinkah? Cuma omong-omong doang dong. Kalau PLN pada faktanya nggak bisa ngurus dirinya sendiri, ya kan? Berdarah-darah, aduh. Padahal kalau kita mengacu pada peraturan Menteri ESDM yang menyebutkan setiap 3 bulan selalu ada penyesuaian tarif dasar listrik. Nah, naik nih, ya. Maka rakyat jangan senang dulu jika TDL tidak naik. Apalagi pemerintah tidak menjamin setelah bulan-bulan yang akan ke depan akan melanjutkan kenaikan tarif dasar listrik atau tidak. Selama ini tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Nah, ternyata penyebabnya apa? Kenapa PLN terus rugi dan labanya nurun? Ya jelas, karena ini dampak sumber energi listrik seperti batu bara itu dimiliki oleh individu. Nah, itu persoalannya itu situ. Dimiliki oleh individu, kalau bahasa anak kuliahnya diprivatisasi, ya kan? Dan dikapitalisasi monopoli, saudara. Oleh para cukong, para bandar, para bohir, asing maupun asing, ya kan? Akibatnya PLN yang ini adalah perusahaan negara harus ngeyel membeli bahan bakar listrik tersebut kepada swasta. Nah, si emas hitam ini yang dikeruk dari perut batu bara ini dan perut bumi Indonesia merupakan bahan bakar sumber daya listrik yang sangat penting, saudara. Nah, kondisi ini membuat PLN pun harus memutar otak kalau batu bara dimiliki oleh asing maupun privatisasi. PLN harus memutar otak untuk mendapatkan pasokan batu bara dalam memenuhi kebutuhan listrik. Nah, di sisi lain banyak perusahaan swasta yang menguasai batu bara, ya kan? Coba bayangin, seandainya tambang batu bara yang sangat besar potensinya ini dikelola oleh negara, bukan oleh bukan oleh swasta, bukan oleh individu, lalu disalurkan melalui PLN. Coba bayangin, bukankah tarif listrik itu kepada masyarakat tidak perlu mengalami kenaikan? Apalagi tidak perlu yang namanya PLN itu labanya turun atau utangnya numpuk 150 miliar per tahun, kan nggak perlu. Kalau bisa gratis kan? Gratis. Kalau syaratnya sumber daripada PLN itu listrik itu adalah batu bara dikuasai oleh negara. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, saudara. Biangnya apa biangnya? Undang-undang penanaman modal asing itu biangnya. Dan undang-undang lainnya yang berpihak kepada swasta, berpihak kepada privatisasi, berpihak kepada kolonialisme gaya baru, oligarki. Nah, ini harusnya yang jadi sorotan, ya kan? Harus jadi sorotan supaya gak usah banyak ngomong gitu loh. Gak usah pidato berapi-api. Cukup bikin perpu, undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Cukup bikin perpu, ya kan? Usir itu asing maupun asing dari Indonesia. Nah, kalau udah begitu caranya, itulah merdeka yang sebenar-benarnya merdeka. Itulah hakikat daripada kemerdekaan itu sendiri. Itulah baru kita bangga bilang merdeka. Kalau asing maupun asing diusir dari Indonesia dan batu bara, emas, minyak, nikel itu dikelola oleh negara, diambil alih oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Karena sumber daya alam di negeri ini sifatnya adalah milkiyah ammah. Kepemilikannya berdasarkan umat yang punya, karena Indonesia milik Allah. Jadi wajar kalau negara menguasai sumber daya alam, dikelola itu sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Dan itu bukan hanya sekedar pakai aturan yang sekarang berlaku, pakai akal, tapi pakai aturan Allah. Dan itulah Indonesia milik Allah. Indonesia merdeka atas rahmatnya Allah, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan menerapkan, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengusir para asing maupun asing, para cukong, para bandar, para bohir yang menguasai sumber daya alam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.